Telah banyak tutorial yang membahas tentang cara membuat bayangan. Namun yang sangat umum adalah hanya menduplikat dan diwarnai hitam, lalu mengurangi opacity-nya. Apakah itu sudah efektif kalau tujuannya mengacu ke realistis? Singkatnya, dalam bayangan itu ada macam-macam jenisnya, seperti ada occlusion shadow, cast shadow, foam shadow, self shadow. Sebenarnya bakal panjang kalau dibahas lengkap, karena ada juga istilah umbra, penumbra, atumbra, dan bra-bra lainnya. Yang itu bisa lu pelajari sendiri dah di Google atau di buku tentang cahaya. Ya, karena di video ini gue juga akan bahas ke basicnya, yaitu mengenai cast shadow. Oke, simak terus ya Dude. Foto yang gue pakai pada tutorial ini adalah patung David, karya seniman asal Italia bernama Michelangelo. Salah satu karya seni rupa terapan 3 dimensi yang paling populer, yang mungkin lu pade juga mengetahuinya dari kartun SpongeBob. Ini bagaimana, Squidward? Bagus sekali. Oke, gue udah buat template background untuk contoh desain ini. Gue buka klik 2 kali background monitor 30 ini. Lalu gue masukin juga foto patungnya ke dokumen background. Gue kecilin dulu ukurannya. Sip. Oh ya, spot bagian ini pada patung aslinya nggak gini ya Dude, karena seninya itu detail. Ada jembinya dan ada Bung Puyuh. Ya, ada bung puyuhnya. Ini gue ganti jadi kerang, biar nggak pada salah fokus nanti. Oke, lanjut. Sekarang duplikat layer David statue. Gue duplikat dengan menahan Alt, lalu drag ke bawah ini, sampai ada garis birunya. Dan gue ubah namanya ke shadow. Sekarang Ctrl T untuk transform. Dan arahkan pointer ke bagian tengah atas ini. Lalu tahan Ctrl pada keyboard dan drag ke bawah sini. Ya mungkin gue skew sekitar 70%. Kalau udah enter. Nah, bagian kaki ini melayang kan? Untuk memperbaikinya gue gunakan puppet warp. Langsung menuju ke edit, puppet warp. Uncek show mask. Gue zoom ke bagian kaki. Lalu gue pin di bagian kaki kanannya. Dan juga kaki kirinya. Tinggal atur. Dan yang kaki kanan ini mungkin gue perlu rotasi sedikit. Jadi gue tahan Alt. Dan ya segini. Kalau udah checklist. Dan Ctrl 0 untuk memuat kembali tampilan penuhnya. Selengkapnya mengenai puppet warp bisa lihat video ini. Sekarang pergi ke layer style dan pilih gradient overlay. Ubah presetnya ke black and white. Oke. Angle-nya gue set ke mungkin sekitar 95%. Scale-nya gue fullin 150. Sekarang atur posisi gradasinya dengan drag aja di gambarnya. Gue rasa segini cukup. Oke. Dan terapkan semua style ini menjadi satu layer utuh dengan cara klik kanan layer shadow dan pilih rasterize layer style. Sekarang ubah blending modenya ke multiply. Dan bayangan itu kan tidak tajam, tapi tergantung jarak dari sumber cahayanya juga ya. Kalau yang biasa terlihat itu agak sedikit blur. Jadi gue beri blur dengan menuju tab filter, blur, Gaussian blur. Ya radiusnya gue kasih sekitar 1,5 pixel. Nah, biasanya bayangan yang paling jauh dari objeknya atau subjek itu akan menyebar. Sedangkan bayangan yang paling dekat tetap jelas. Nah, cara membuat hal itu adalah dengan feeder. Pertama seleksi dulu bagian bayangannya. Gue seleksi dengan rectangle marquee tool. Bikin areanya yang luas. Sekiranya gue mulai dari sini sampai sini aja. Karena bagian bayangan paling dekat itu tetap jelas, jadi nggak usah diganggu. Nah, untuk menggunakan feeder ini bisa melalui fitur select and mask. Lalu menuju ke feeder. Atur value-nya sekitar 30. Tampilannya gue ubah ke overlay. Dan indikasinya mengacu pada select area. Artinya bagian merah ini yang bakal mempengaruhi perubahannya nanti. Kalau udah oke. Dan buat kembali blurnya yang lebih besar. Filter, blur, Gaussian blur.
Radiusnya gue ubah sekitar 8,5. Lalu oke. Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Jika dirasa kurang blur bagian yang paling jauhnya, tinggal buat lagi seleksinya. Nah, opsi kedua untuk menggunakan fitur feeder bisa juga dilakukan dengan menekan Shift F6. Atau lu bisa mengaksesnya dengan menuju tab Select, Modify, Feeder. Value-nya gue samakan aja yaitu 30. Lalu filter, blur, Gaussian blur. Radiusnya gue tambah sekitar 10,5. Lalu oke. Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Kalau mau mengurangi opacity-nya juga sah-sah aja. Gue kurangi opacity-nya menjadi 85%. Sip. Udah selesai, mudah kan? Gue grup supaya ringkas. Namanya gue ubah menjadi David Statue. Warna foldernya gue ubah ke merah. Dengan klik kanan matanya dan pilih merah. Merah, mana merah? Oke, karena nggak ada merah, jadi gue pilih yang red aja. Kalau udah di grup gini, tekan Ctrl T buat memindahkan objeknya. Gue pindahkan ke sini. Lalu gue aktifkan layer group text beserta tekstur yang ada di dalam background. Oke, sip. Sekian monitor ke-30 ini tentang cara membuat bayangan atau cast shadow yang lebih realistis. Hanya dengan menggunakan fitur feeder dan Gaussian blur aja. Like, share, comment, and subscribe jika lu suka video ini.